Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya bisa ketemu lagi. Kita bisa bertegur sapa lagi di channel Pristian Surono Putro. Jangan lupa untuk di subscribe. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang temanya tentang investor muslim versus investor kapitalis. Tentu saja dari namanya saja sudah jelas ya, bahwa yang membedakan antara investor muslim dengan investor kapitalis itu adalah dari ideologi atau mabda yang dianut oleh si investor tadi. Sebagai seorang muslim, tentu saja investor tersebut harus senantiasa terikat dengan hukum syariat, karena itu adalah konsekuensi keimanan. Sementara investor kapitalis, dia tidak terikat dengan apapun kecuali berkaitan dengan manfaat saja, manfaat semata. Bahkan dalam persoalan ekonomi, investor kapitalis itu tidak memandang hukum Islam sebagai sebuah pandangan hidup, karena memang pandangannya adalah kapitalis, di mana kapitalis itu fondasi dasarnya adalah sekularisme, fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Salah satunya adalah memisahkan persoalan ekonomi dengan persoalan din. Jadi kalau membicarakan tentang ekonomi rumah tangga, ekonomi negara, maka agama itu harus dipisahkan. Makanya kemudian muncul para ekonom kapitalis yang menjadi dasar berpikir bagi para investor kapitalis. Nah, berbeda dengan seorang muslim meyakini bahwa seluruh aspek kehidupan itu diatur oleh hukum syara. Baik hablum minallah, hubungan manusia dengan penciptanya, meliputi persoalan akidah dan ibadah, maupun hablum binafsih, meliputi persoalan makan, minum, pakaian, dan akhlak, maupun hablum minan nas, meliputi persoalan pemerintahan, pendidikan, termasuk di dalamnya ekonomi, persangsian, politik luar negeri, pergaulan, dan lain sebagainya. Inilah yang membedakan dari sisi fundamen yang membangun cara pandang hidup antara investor muslim dengan investor kapitalis. Itu fundamentalnya seperti itu. Kemudian dari sisi teknis, maka saya akan coba untuk menjelaskan sedikit. Nanti teman-teman bisa baca bukunya, referensinya dari masing-masing para pemikir ya. Saya banyak mengambil manfaat, banyak mengambil ide, pemikiran yang kemudian saya tabani, saya adopsi secara pribadi di dalam berbagai macam kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau adalah seorang ulama Al-Azhar Mesir, salah satu mujtahid di abad yang ke-21 ini. Nah, misalnya ya, dalam persoalan detail, bagi investor kapitalis ada yang namanya misalnya compounding interest atau keajaiban bunga berbunga. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa keajaiban dunia yang ke-8 itu adalah compounding interest atau bunga berbunga. Singkatnya, itu adalah dengan munculnya perbankan, di mana perbankan itu adalah salah satu denyut nadi dari perekonomian ekonomi kapitalis. Maka dalam persoalan cabangnya, turunannya, nanti akan muncul misalnya saham. Di dalamnya nanti ada reksadana pasar uang, reksadana pasar pendapatan tetap. Kemudian dalam persoalan utang piutang, kemudian ada peer to peer lending, termasuk pinjol itu di dalamnya. Nah, teman-teman, ini berbeda dengan investor muslim. Investor muslim ketika dia mengembangkan hartanya, karena investasi itu kan bagian dari tanmiyatul mal, mengembangkan harta. Baik itu dengan membangun sebuah perusahaan, kemudian dia berinvestasi pada perusahaannya sendiri, maupun dia berinvestasi pada perusahaan orang lain dengan akad syirkah mudharabah. Maka dalam seluruh prosesnya itu harus terikat dengan hukum syara. Nah, itu satu sisi. Termasuk investor muslim, dia tidak menjadikan instrumen bunga itu sebagai cara untuk tanmiyatul mal, untuk mengembangkan harta. Ini dari segi teknis ya. Adapun nanti turunannya itu banyak. Tapi pokok pentingnya adalah bahwa investor muslim itu dari segi fundamental dia meyakini bahwa
untuk mengembangkan harta itu harus terikat dengan hukum syara karena konsekuensi keimanan. Sementara di satu sisi investor kapitalis dia melakukan berbagai macam cara untuk mengembangkan harta walaupun itu cara yang diharamkan di dalam pandangan syariat. Itu teman-teman sekalian. Jadi dua hal inilah yang kemudian membedakan ya antara investor muslim dengan investor kapitalis. Mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman bisa baca kitab Nizam Iqtisad fil Islam, sistem ekonomi Islam. Di sana teman-teman akan dapat gambaran lebih tentang bagaimana seorang investor muslim itu lebih-lebih seorang muslim itu dalam mengelola hartanya, baik dia ketika mendapatkan, melakukan pengelolaan maupun mengeluarkan harta yang dimilikinya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.